Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Sehat? Ceria? Luar biasa. Mantap. Adik-adik sekolah minggu ternyata semangatnya luar biasa sekali ya. Nah, di sini Tante ingin menceritakan sebuah cerita. Dan di sini Tante juga ingin menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan? Angkat tangannya. Mantap. Ternyata semua adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sangat bagus. Nah, coba dibuka dulu Alkitabnya. Terus sebelum mengambil Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. 2 Raja-Raja. Raja-raja itu tertulis di mana ya? Di kitab Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Di kitab Perjanjian Lama. Mantap, luar biasa. Adik-adik sekolah minggu sudah tahu 2 raja-raja itu di kitab Perjanjian Lama, maka dibukalah Alkitabnya. Di mana tadi? Di 2 raja-raja. Ya, firman Tuhan pada hari ini tertulis di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Baiklah, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Nanti akan membacakannya ya. Beginilah firman Tuhan. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Tante akan menceritakan masalah ini. Adik-adik sudah siap mendengarkannya bukan? Oke, sudah siap. Di dalam nats kita pada hari ini diceritakan tentang si Elisa menyehatkan diri. Jadi Elisa adalah seorang nabi yang dipilih Allah untuk memimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Allah yang memilih Nabi Elisa karena pada saat itu Nabi Elisa menggantikan Nabi Elia karena Nabi Elia sudah terangkat ke surga. Dia sudah terangkat ke surga dan bersama-sama Bapa di surga. Jadi si Elisa di sini diutus Allah untuk menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, ketika itu Nabi Elisa ini sedang berada di kota Yeriko. Nah, di kota Yeriko, penduduk kotanya itu datang menghampiri Nabi Elisa. Lalu orang itu berkata, di ayat 19, ayo dibaca apa katanya? "Cobalah lihat, letak kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering terjadi keguguran bayi." Sedang banyak terjadi keguguran bayi. Nah, jadi di ayat 19 ini dikatakan bahwa kota Yeriko itu kan ternyata kotanya cantik, baik letak kotanya, akan tetapi adalah sebuah sungai di Yeriko ini. Nah, sungai ini kan menjadi sumber atau tempat bagi orang-orang
Yeriko untuk mandi, mencuci pakaian, bahkan untuk minum. Nah, tapi sungainya ini jorok. Sungainya ini gak bagus. Bisa tante bilang beracun. Nah, kalau sungainya ini beracun, jadi adalah kan orang-orang Yeriko ini diminumlah air yang di sungainya ini, di sungai Yeriko tadi ini. Diminum. Nah, setelah diminum, sakitlah perut orang itu. Jadi ada juga anak-anak yang ke situ kan dan dimandi. Nah, anak-anak ini diminum airnya yang di situ, air sungainya. Jadi anak-anak ini jadinya mati karena keracunan, karena airnya sangat jorok. Begitu juga tadi katanya apa? Kalau ibu-ibu hamil, ibu-ibu lah hamil, sudah mengandung lah dia. Jadi karena haus ibu-ibu ini, datanglah dia ke sungai ini. Diambilnya lah airnya ini, diminumnya lah karena haus. Tapi ternyata karena sungainya jelek, jadi sungainya jorok. Jadi bayinya pun yang di perutnya ini meninggal. Itulah yang dipermasalahkan oleh penduduk Yeriko tadi. Mereka mengeluh dan mempermasalahkan hal itu. Katanya, Nabi Elisa, lihatlah kota kami ini, baiknya bagus, tapi airnya ini sering. Tapi air yang ada di sungai kami ini jorok dan banyak orang yang meninggal seperti bayi-bayi dan ibu-ibu hamil yang sedang mengandung, bayinya keguguran. Itulah. Lalu apa jawabnya si Elisa tadi di ayat 20? Ayo, ayat 20. Apa katanya? Iya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam itu ke dalamnya, maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ya kan? Nah, apa katanya tadi? Bawalah sebuah pinggan. Pinggan itu apa sih? Pinggan itu adalah mangkok, baskom. Pinggan itu adalah baskom. Jadi Nabi Elisa ini menyuruh mereka membawa baskom. Jadi penduduk Yeriko ini dibawanya lah baskom. Nabi Elisa juga menyuruh penduduk di Yeriko ini untuk membuat garam di baskom itu. Taburkanlah garam di baskom itu, diisilah baskom itu dengan garam. Nah, lalu setelah itu, siapa tahu apa yang terjadi? Coba dibaca ayat 21. Iya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, apa katanya? Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Iya. Kemudian setelah penduduk Yeriko tadi telah mengasih baskom, dibikinlah di baskom itu garam. Kemudian si Elisa pergi ke sungai orang itu. Itu yang adul sungainya. Mana sih sungai orang ini? Kenapa bisa bayi-bayi meninggal? Kenapa bisa ada keguguran bayi? Si Elisa itulah kan. Si Elisa ini, oh ternyata ini sungainya. Katanya, kata Nabi Elisa, oh ternyata ini jorok rupanya. Pantasan aja banyak bayi yang meninggal karena minum ini. Jadi setelah itu kan tadi orang penduduk Yeriko udah dibikinnya baskom, baru dibikinnya tadi garam ke baskom itu kan. Jadi ditaburkan si Elisa lah garam yang ada di baskom itu, ditaburkannya lah ke sungai Yeriko. Ditaburkannya. Lalu apa katanya si Nabi Elisa tadi di ayat 21 sambil menaburkan garam itu ke sungai itu? Apa katanya? Ya, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Nah, itulah kan, baik si Elisa ditolongnya lah penduduk Yeriko ini. Diambilnya lah tadi baskom itu yang udah berisikan garam itu kan, ditaburkannya lah. Lalu katanya tadi di ayat 19 itu, berfirmanlah Allah, beginilah firman Allah, air itu telah disehatkan melalui Nabi Elisa. Nah,
Baca dulu ayat 22. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Nabi Elisa. Nah, jadi setelah itu airnya itu yang udah dilempar garam sama Nabi Elisa tadi menjadi sehat. Bahkan sampai sekarang airnya itu sehat. Dan tidak ada lagi yang di situ yang namanya anak bayi mati karena minum air sungai itu. Tidak ada lagi yang ibu-ibu keguguran bayinya karena minum air itu. Dan tidak ada lagi yang sakit perut karena minum air yang di sungai Yeriko tadi yang sudah disehatkan oleh Nabi Elisa. Nah, adik-adik sekolah minggu, setelah mendengarkan tadi, apa yang adik-adik dapat? Iya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa meniru sifat dari Nabi Elisa. Kayak mana tadi sifat Nabi Elisa tante bilang? Nah, Nabi Elisa itu suka menolong orang yang membutuhkan. Jadi adik-adik sekolahku juga harus bisa seperti itu. Contohnya tante buat ya, ketika ada teman-teman dari adik-adik sekolah minggu misalnya, dia gak ada pulpennya pas lagi belajar, padahal itu lagi pas ujian loh, gak ada lah pulpennya kan. Jadi karena kita anak-anak Tuhan, kita harus berbuat baik. Carilah pulpen kita. Kebetulan pulpen kita ada 2. Pulpen kita kan, kita kasihlah sama teman kita yang gak ada pulpennya tadi. Kayak gitulah orang-orang baik yang suka menolong. Baru menolong temannya ketika jatuh pas lari-lari, pas main-main. Seperti itu kan menolong juga kan. Baru menolong orang tua di rumah, mencuci piring, menyapu rumah, menjaga adik, apalagi? Iya, semua harus dikerjakan semampu adik-adik sekolah minggu. Contohnya kakak nanti bikin ya, melap-melap kaca. Melap-melap kaca kan bisa adik-adik sekolah minggu. Baru apa? Membersihkan TV, melap meja, mencuci piring. Bisa kan? Dan kalau adik-adik sekolah minggu itu karena anak Tuhan juga, adik-adik sekolah minggu harus ramah. Ramah itu gimana sih tante? Ramah itu suka menyapa orang-orang yang dikenalnya. Kenal aja dulu ya. Jadi misalnya si Tono ini, si Tono pergi ke pasar kan? Si Tono pergi ke pasar. Jadi si Tono ini ada dilihatnya dan tulangnya. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ramah, ketika ditengok nan tulangnya, disapanya lah nan tulang. Horas nan tulang. Mau kemana nan tulang? Mau belanja apa? Nah, disapa. Kayak gitulah anak-anak kita. Dulu anak-anak Tuhan itu tidak boleh nakal. Contohnya, pas di gereja diganggui teman yang sedang membaca Alkitab. Itu kan tidak bagus. Dicubiti kawannya. Pas lagi berdoa dicubit-cubit kawannya. Itu kan gak bagus kan? Itu tidak bagus. Kalau orang yang mau mengganggu kawan-kawannya itu adalah bukan anak-anak Tuhan, tapi anak-anak iblis. Adik-adik sekolah minggu sudah bisa melakukan yang tadi tante ucapkan tadi, yang tante bilang tadi. Contohnya apa? Suka menolong, ramah, tidak mau mengganggu teman pas beribadah, membantu orang tua, mencuci piring, menyapu rumah, melap kaca, melap jendela, dan semuanya yang bisa dilakukan adik-adik sekolah minggu. Itu adalah sifat-sifat yang dapat menyenangkan atau perbuatan-perbuatan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pasti suka kan menyenangkan hati Tuhan? Siapa di sini yang suka? Angkat tangannya. Iya, semua suka kan? Bagus. Seperti itulah adik-adik sekolah minggu yang menjadi orang-orang yang bisa mengikuti sifat dari Nabi Elisa yang suka tadi menolong orang-orang yang membutuhkan. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk semua adik-adik sekolah minggu, untuk kita semuanya.
Tante berharap adik-adik sekolah minggu bisa mendengarkan cerita Tante tadi dengan baik dan adik-adik sekolah minggu bisa melakukannya di kehidupan atau dalam hidup adik-adik sekolah minggu ya.